Jelas, iya. Artinya apa? Kesimpulannya imani saja. Udah gitu aja. Ya, Biar nggak repot-repot, imani saja daripada pusing kan. Gitu. Kalau kita naik mobil nggak jelas tujuannya bagaimana kan? Ya muter, makanya penjelasannya semuanya muter kan dari tadi. Gitu. Satu arah beda tujuan. Jadi nyasar. Nyasar, betul. Ya, Oke. memang semua agama satu ketuhanan. Tapi yang bedanya ini ada yang nyasar, ada yang langsung. Muter, tapi kalau kita lihat kawan-kawan kita muter dulu mereka. Gitu. Oke Bang, mungkin saya bisa cari Kristen yang lain gitu ya. Oke Bang, oke lanjut. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya atas penyampaiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bentar ya, saya ganti baju. Disarankan buat ganti baju, katanya baik. Tapi saya akan naikkan dulu satu anu gitu ya, satu anu. Oke, satu anu sebelum kita diskusi ya. Saya naikin dulu si anu nih. Si Anu, siapa si Anu? Bentar nih si Anu satu ya. Bentar ya, Bang, bentar ya. Saya ganti baju dulu sebentar ya. Halo bang, kalau setiap mandi dulu, pertama apa? Siapa si Anu Timotius berapa? Si Anu Muhammad. Si Anu Muhammad kencingnya. Waduh. Takut Bang Yusuf. Aduh, Masya Allah. Ya, kawan-kawan. Aduh.
Sampai ke seluruh tubuh loh. Bentar ya. Tar. Halo Bang, selamat malam. Halo Bang, malam. Malam. Ya, Kristen Islam Bang. Kristen Bang. Ya, open cam dulu lah Bang. Belum bisa, akun baru. Bang, saya itu host. Saya bisa tahu Anda bisa buka kamera atau enggak gitu. Itu udah saya undang tuh open cam, kalau enggak saya gantikan. Silakan. Siapa si anu di Matius 28 ayat 18? Aduh, Bang, sekali lagi saya bisa open cam Bang. Nggak jelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Halo, selamat malam Bang. Malam. Kristen Islam Bang? Kristen. Oh Kristen, open cam lah Bang. Baru 200 lebih ini. Waduh. Bisa ya, saya coba ya. Oh bisa. Bisa. Saya tahu Bang bisa open cam atau enggak bisa. Bohong kalau tamunya. Bang, Anda mau bertanya atau mau saya tanya nih? Oh si Anu itu ya. Belum tentu saya nanya itu. Siapa si Ayo, Anu Anda ini? mau nanya atau mau ditanya nih? Ya terserah lah moderatornya. Enggak, kalau Anda mau nanya silakan nanya dulu. Nanti saya balik bertanya gitu. Ya, maksudnya apa ini yang dicari nih? Siapa itu si Anu di Matius itu? Oh ya, tahu nggak? Abang tahu nggak si Anu siapa? Siapa si Anu? Kalau ini kan terjemahan bahasa Indonesia itu si Anu. Iya, jadi maksudnya itu kan tidak disebutkan namanya, tetapi ada seorang toh yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Kalau saya Tadi lihat di katanya dalam- perempuan, yang Kristen sebelumnya perempuan katanya. Mana yang betul ya Itu, teman-teman? coba- Tadi coba- Kristen sebelum Anda Bang tadi bilang perempuan. Laki-laki. Coba buka di Ustaz buka di King James, itu amen. A man, laki-laki. Amen laki-laki. Jadi itu kalau di dalam bahasa Yunaninya dia itu reina. Ya. Jadi itu seorang laki-laki. Jadi pergilah disuruh kan, pergilah kepada seorang laki-laki. Nah, itu perintah. Jadi murid-muridnya itu disuruh pergi kepada seorang laki-laki. Itu kan tidak disebutkan namanya, hanya disuruh pergi ke salah satu seorang laki-laki. Seperti itu. Amen. Itu dalam versi King James. Jadi laki-laki bawa kendi gitu. Ya. Nah, untuk mempersiapkan apa itu? Perjamuan itu kah? Iya. Ya. Jadi itu kan murid-murid Yesus disuruh bahwa pergilah kepada seorang laki-laki. Ya, untuk mempersiapkan kendi itu. Siapa yang bilang tadi perempuan? Tadi ada orang sebelum abangnya ya teman-teman. Oh, salah itu. Itu dibaca dalam bahasa Inggrisnya itu kan amen. Versi King James. Amen. Waduh, berarti seorang laki-laki. Beda-beda ya Bang ya. Beda-beda pemahamannya setiap Kristen itu. Aduh, bingung juga saya. Kita kan baca isi kitab. Kita kan baca kitab. Dalam bahasa Yunaninya juga kan ada apa itu. Nah, ya kan. Nah, ini kan terjemahan bahasa Indonesia, jadi cuma ditunjukkan di situ si Anu. Itu kan terjemahan. Jadi tidak disebutkan, tapi sebenarnya itu kalau versi King James dalam bahasa Inggris itu seorang laki-laki. Nah, itu seorang laki-laki.
Jadi Yesus menyuruh muridnya itu pergi kepada seorang laki-laki. Jadi nggak ada nama. Ya enggak ada nama, kan cuma disebutkan aja pergilah kepada seorang laki-laki seperti itu. Jadi ibarat ustaz ini menyuruh saya kan, pergilah kepada seorang tapi laki-laki. Ya terserah saya siapa yang sama saya nanti pilih atau tunjuk. Seperti itu arahannya. Kan ustaz tidak menyebut namanya sama saya kan. Jadi saya nanti setelah pergi saya yang menentukan siapa laki-laki itu. Ini Bang, ini kata Yesus pergilah kepada si Anu dan kasih tahu pesan guru. Pesan guru. Iya, pesannya kan begini. Artinya gini, bukan siapapun yang mengenal Yesus juga itu berarti. Ya, maksudnya kan perintahnya bahwa pergilah kepada seorang laki-laki, ya kan? Baru bilang ya ini pesan guru seperti itu. Pesan guru. Jadi nggak ada nama gitu ya Bang ya? Ya enggak ada memang kan cuma seorang laki-laki, jadi tidak ada namanya. Sakit pala saya Bang kalau nggak ada nama, nggak jelas itu namanya. Ini kan sudah disebutkan kan. Umpama analogi saja, ustaz suruh saya kan bilang pergilah kepada seorang tapi laki-laki. Ketika nanti saya menjumpai orang itu baru saya berikan pesan bahwa ini pesan dari ustaz, gitu. Kenapa Bang dia ngomong pesan guru bukan pesan Tuhan gitu? Saya kan gurunya ustaz. Iya, Yesus itu kan katanya Tuhan. Kenapa dia nggak ngomong pesan Tuhan, malah pesan guru? Ini sudah menyebar ini. Ini kan cuma saya mau bahas Anu aja di sini kan. Maksudnya saya perjelas kepada teman-teman bahwa si Anu itu adalah seorang laki-laki. Itu seorang. Tapi karena ini terjemahan bahasa Indonesia makanya ditulis aja di situ si Anu. Tetapi kalau saya lihat di dalam versi King James dia adalah Amen. Amen ya. Saya lihat berarti Amen itu adalah seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya seperti itu. Baik, sebenarnya sih saya tidak mempertanyakan si Anu lagi juga gitu Bang. Tapi yang lain gitu biar saya nggak monoton live streamingnya. Si Anu kalau jawaban Anda seperti itu kan tetap ya kita tampung. Sebenarnya kita mau cari nama. Jadi seperti itu. Itu tidak ada Ustaz, ini kan sudah disebutkan bahwa pergilah kepada seorang laki-laki. Jadi tidak disebutkan namanya itu laki-laki itu. Tidak ada. Itu tidak ada namanya disebutkan. Cuma dibilang pergilah kepada seorang laki-laki. Ya, saya sudah analogikan tadi kan Ustaz menyuruh saya bahwa Andreas kamu pergi kepada seorang tapi laki-laki. Sudah ditentukan jenis kelaminnya. Ya kan? Ketika saya sampai di sana nanti siapa yang saya pilih, baru saya ini kata guru ya. Seperti itu. Ini suruhan dari guru. Jadi iya. Analoginya lah. Nggak apa-apa. Saya boleh bertanya yang lain nggak Bang? Selain si Anu. Ya kalau saya bisa jawab ya oke boleh, tapi kalau tidak gini, saya juga sedikit dulu ya. Saya mau tanya, kitab Anda itu firman Tuhan semuanya gitu? Kalau tidak itu kan memang kalau menurut saya sendiri ya, maksudnya semua yang tulisan yang ada di dalam kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu, kalau dibilang firman Tuhan semua ya saya katakan tidak, karena ya ada di situ kok Musa berkata, Ayub berkata, berarti bukan itu apakah firman Tuhan itu? Itu kan memang orangnya yang berkata di situ kan? Orangnya berkata, baik. Iya. Jadi tidak semua lah di dalam kitab itu bahwa itu kitab firman Tuhan semua. Ada itu. Ada yang penulisnya berkata di situ kan? Baik. Bang, Oke. Kira-kira ya kalau kita melihat kitab Anda itu, saya ada satu hal yang bingung gitu Bang. Oh iya, ya pastilah namanya juga. Gini. Kalau di Al-Quran kita kan biasanya nih ya, di Al-Quran kita zalikal kitabu, kitab ini dalam kurung Al-Quran. Jadi dalam kurungnya itu kan cuma satu kata gitu. Oke? Nah, yang saya bingung di Bible Anda ini kenapa dalam kurungnya satu ayat gitu. Banyak begitu. Apa maksudnya dalam kurung satu ayat? Gimana ceritanya? Nih, ya.
dan barang siapa apa itu? Apa dalam kurung semua dari awal sampai akhir? Maksudnya kayak gimana itu? Apa itu? Siapa jatuh kita apa itu? Batu itu ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Ya, oke, saya juga bingung seperti itu ya. Waduh, Gimana? Anda bingung, saya lebih bingung, Bang. Iya. Saya belum ada anu ke situ, tapi kita itu apa namanya sebenarnya itu kalau kita mau lihat itu di teks aslinya. Oh, nggak ada, Bang. Ini teks aslinya nggak ada, hilang. Nah, itu dia mungkin Iya, makanya terjemahannya ada dikasih tanda kurung di awal, tutup kurung di akhir. Seluruh ayatnya tanda kurung karena teks aslinya nggak ada gitu. Ini jangan-jangan tulisan si Anu juga, Bang, gitu. Ya, itu dia. Makanya kita itu kan teliti apa maksudnya begini jadi kita cross check kan. Aja kalau memang teks aslinya sudah tidak ada baru ada itu ya bisa kita bikin kesimpulan seperti itu. Waduh. Waduh, apa ini Ustaz? Iya, memang si Anu meresahkan, Bang. Tulis kitab pun si Anu kagak jelas, tanda kurung semua. Itulah. Gitu. Itu terjemahannya itu LAI ya. Itu harus bertanggung jawab itu. Wah, iya betul. Sepakat saya, Bang. Ya, LAI harus tanggung jawab itu, Bang. Ya. Jawab itu. Apa maksudnya itu? Apa keterangannya kan kayak si Anu ini. Padahal jelas-jelas di situ emen. Iya kan? Kok bisa diterjemahkan si Anu? Apa itu bikin pusing kita? Makanya bikin pusing. Itu jadi kesalahan LAI. Astagfirullah. Bikin pusing, Bang. Betul. Iya, Sepakat saya bikin pusing aja. Meresahkan, Bang, si Anunya. Kalau saya lihat tanunya itu kalau saya lihat itu di teks Yunani itu Deina, iya, betul. Deina si Anu itu Deina. Tapi kalau dalam bahasa Inggris Amen. Kok bahasa di Indonesia bodoh sekali yang terjemahkan itu LI itu si Anu. Apa? Itu teman-teman Kristennya, orang Kristen sendiri yang ngomong bodoh sekali LAI itu terjemahin kayak gitu ya. Iya, cari-carilah Pak. Apalagi kan Aduh. Ada original teksnya, ada bahasa Inggris, ada atau ambil dari bahasa Prancis ke apa ini si A, langsung aja ditempel si A, bikin pusing aja. Iya. Itu kan banyak referensi. Ente aja pusing, apalagi saya, Bang, tambah pusing. Betul. Saya juga itu malu saya. Kalau saya tidak pusing tapi malu saya. Oh, malu. Kok lihat cara terjemahan kok model begitu padahal enggak susah-susah amat. Iya. Terus Aduh. Betul. Iya, sepakat, Bang. Jujur, betul, Bang, jujur. Kalau tidak tahu kan terjemahan itu kan ini beberapa negara ini ambillah kitabnya apa dia di situ maksudnya kalau dalam bahasa ini oh kita langsung tempelkan si Anu. Satu kitab saja diambil saya aja itu satu kitab saya saja cek tadi Emen, saya lihat Emen itu laki-laki, seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu baru satu kitab. Apalagi kalau masuk Spanyol lagi, Prancis apa di situ? Iya, Bang, masalahnya si Anu ini udah beberapa hari meresahkan memang. Iya, itu kesalahan itu. Maksudnya dia tidak bahasa, tidak tahu. Itu. Oh, tidak tahu bahasa. Iya. Kurang pas. Tapi terima kasih, Bang, mau jujur gitu ya, teman-temannya. Astagfirullah. Tapi betul enggak ya? Betul Ustaz ya. Betul ya. Itu sudah begitu ya jawabannya ya bahwa itu adalah si orang laki-laki karena dalam bahasa Inggris itu Amen. Kalau dalam Yunani tadi apa? Dena. Itu langsung aja diambil dari situ kok pusing. Masa Dena jadi si A di Indonesia apa itu? Amen jadi si Anu padahal laki-laki. Tapi memang sesuai bahasa Yunaninya Dena, memang si Anu gitu terjemahannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris Amen.
Nih, coba Anda lihat ya. Nih Bang. Bang, nih. Nih ya, Dena kan? Iya, iya. Ya. Nih, kalau kita lihat terjemahan barunya si Anu. Men nih. Cuma definisinya bisa maskulin, bisa feminim, bisa juga dipakai laki-laki atau perempuan kan gitu. Tapi kalau emen kan jenis kalau bahasa Inggris kan emen itu kan laki-laki. Emen kalau woman barulah wanita atau perempuan, tapi di situ kan sudah emen. Jadi itu sudah lebih konkretnya itu ya memang emen. Bukan si Anu. Apa itu si Anu? Si Anu. Aduh, abang-abang yang Kristen aja ketawa bacanya, apalagi saya Bang. Ini kan terjemahan, jadi saya ketawain lah. Artinya kurang pas begitu loh. Terjemahan kurang pas. Astagfirullah, ada aja ya teman-teman. Abang-abang kira-kira mau nanya sesuatu, silakan nih. Kalau kita bertanya artinya tidak terlalu inilah. Cuma karena ini termasuk tanggung jawab saya juga karena saya kan beriman Kristen toh. Akhirnya saya naik luruskan seperti itu karena kalau 1.000 orang ditanya begini ya ada yang bilang perempuan, jangan-jangan ada juga nanti yang bilang waria kan. Jadi makanya waria, tadi kan saya bilang juga tuh jangan-jangan setengah laki-laki setengah perempuan tadi. Jadi sebelum ada yang bilang waria, kalau sudah ada bilang perempuan ya mending saya naik dulu lah. Iya. Mau jujur. Iya. Astagfirullah, ada ya. Jadi menurut abang terjemahan yang tepat itu terjemahan apa sih selain LAI itu? Itu ambil dari yang laki-laki itu karena kita kan paham bahasa Inggris. Jadi itu kan sudah itu ya di versi King James itu kan sudah amen. Ya, anu itu diterjemahkan di situ amen. Jadi itu paling sudah bagus itu, sudah pas itu. Seharusnya seorang laki-laki gitulah. Pergilah kepada seorang laki-laki di tengah kota. Kan kayak gitu jelas gitu loh. Iya, jelas sekali. Jadi itu jelas sekali. Jangan ada yang bilang pergilah kepada seorang waria, itu salah lagi itu. Nah, makanya salah kaprah itu. Apalagi pergilah kepada si Anu, kacau kali Bang. Ya, memalukan bukan kacau tapi memalukan. Bikin pusing lagi. Makanya kalau dibilang pergilah ke dalam kota kepada seorang laki-laki itu kan tidak ada perdebatan itu. Iya kan? Oke. Amen. Oh ya, amen untuk manusia, laki-laki. Seorang manusia kali Bang. Bukan laki-laki. Kalau laki-laki kan man. Kalau nya man MAN itu kan manusia. Kan, dia kan ada di situ A dulu baru men. Amen. Jadi itu pas sudah itu, tidak ada masalah itu. Cuma terjemahan bahasa Indonesia ini memang perlu dikoreksi. Iya. Salut lah buat abang, salut ya teman-teman. Tapi saya nanya satu hal lagi deh Bang. Oh boleh. Itu tentang Doraemon tadi kayak gimana itu? Abang nyimak nggak tadi? Enggak. Saya ini baru naik sekali nih karena waktu pas ganti baju tadi itu, waktu Ustaz mau ganti baju tadi itu baru saya lihat-lihat ya kayaknya ngawur semua ini yang anak ini saya hari ini. Ada juga nih Bang, menurut saya ngawur gitu. Ini firman Tuhan ini. Iya. Serius. Nih Bang. Ya. Nih. Ya saya 2813. Ini nyanyian Doraemon masalahnya. Nah, ini apa nih? Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, kurang micin, kurang roiko. Ini kayak gimana Bang? Apa maksud Tuhan ngomong kayak gitu loh? Kalau itu kan masih bisa kita nalar ya. Tapi yang tadi si Anu itu memang kita sama sekali itu memang membingungkan seluruh dunia itu. Tapi kalau itu kan masih jelas-jelas lah bahwa inilah itulah sana inilah atas bawah lah samping kiri kanan lah kan masih bisa gitu dibayangkan kan. Iya. Maksudnya apa juga kan Tuhan ngomong kayak gitu? Apa maksudnya itu Bang? Nah, di situ apa perintahnya itu? Iya ini, maka mereka mendengarkan firman Tuhan yang begini. Gimana firmannya? Ini firmannya Bang.
harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, kurang micin, kurang royko, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Apa itu? Firman Tuhan kok kayak gitu, apa maksudnya gitu loh. Ujung-ujungnya jatuh ya, terlentang sehingga Iya. Mungkin di situ kan karena itu mendengarkan, kayak itu kan ada dua pilihan di situ, mendengarkan firman yang mungkin tidak benar lah kan. Nah, begitu, karena ada dibilang apa tadi di atas itu begini dan begitu kan, jadi mungkin keluar dari kebenaran mungkin itu. Nah, sehingga mereka itu kan tertimpa. Nah, ujung-ujungnya saya nggak ngerti loh Bang, apa maksudnya harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, apa Tuhan ngomong kayak gitu loh, maksudnya apa, bingung juga saya. Nah, kalau dibaca satu perikop itu pasti kita mengerti. Itu kan baru. Satu perikop kayak puisi Bang nih. Serius. Dia kayak puisi. Nih. Baik imam maupun nabi pening arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak. Macam-macam. Kepada siapakah dia mau mengajarkan pengetahuannya? Terus di sini kalau kita baca sampai ke bawah, lalu ada firman Tuhan, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ini jangan-jangan yang nulis juga pusing gara-gara tuak gitu. Gara-gara anggur tadi kan sudah mabuk di atas itu kan. Iya, makanya tulis firman Tuhan jadi mabok juga dia gitu loh. Nah, kalau saya itu ya ini kan namanya terjemahan, jadi memang kita itu harus perlu koreksi kepada paling tidak itu ya beberapa kitab lah, paling tidak. Kalau ini kan Ibrani ini ya kita kunjungi. Iya, Ibrani ini pasti original teksnya. Kalau ini kan tulisan Ibrani ini karena dia perjanjian lama. Apa di situ kan? Nah, itu jadi namanya manusia kalau sudah menerjemahkan itu ya mungkin kurang bahasa atau kurang ilmu kan ya tempelkan apa ya di situ kan, padahal ya. Waduh, kalau kurang ilmu yang terjemahin Bang buat apa buat apa terjemahin? Maksudnya kan para pakar itu ya sudah mentok di situ kan, padahal masih ada yang lebih pas begitu maksud saya. Tapi namanya kita manusia kan, sehebat-hebatnya kita ya pasti ada kelemahan lah, pasti punya kelemahan toh. Sehebat-hebatnya kita, apalagi namanya ya artinya gini Bang, jadi artinya gini, jadi artinya gini, buat apa kita mengimani tulisan yang tidak jelas, apalagi tulisan manusia gitu. Yang diimani itu firman Tuhan, bukan firman si Anu Bang. Tidak ada itu firman si Anu. Iya, masalahnya firman si Anu yang diimani. Tidak ada namanya firman Tuhan itu tetap firman Tuhan, cuma kalau dibilang terjemahan tulisan di dalamnya itu hanya yang kita koreksi, tapi firman itu pasti benar. Kalau sumber aslinya itu atau original teksnya itu pasti itu yang namanya original teks itu asli. Nah, itu pasti asli itu. Cuman kalau sudah terjemahan atau bagaimana ya itulah tergantung kapasitas orang kan, pemikiran orang atau ilmu orang yang menerjemahkan itu. Tapi kalau sumber yang pertama itu pasti asli, namanya sumber pertama. Masalahnya seperti yang saya tampilkan sama Abang tadi, ya ada si Anu, ada tanda kurung semua, ada firman Tuhan begini begitu, ini itu, kurang ini kurang itu, apa maksudnya kan kayak gitu Bang. Nah itulah kita sudah kelihatan di situ, terbayangkan bahwa si bagian yang terjemahan itu ya sudah kayak ya apa namanya sudah kita bisa berpikiran yang tidak positif lah ya kan. Seperti itu. Tapi kalau sumber aslinya saya yakin ya namanya original teks kan ya pasti itu asli itu. Waduh ya. Aduh. Bang, Kristennya apa? Paham Tritunggal juga? Protestan gitu? Ya Protestan saya. Oh, Protestan. Ya kalau Protestan sih, kalau nggak ada yang ditanyakan Bang Andreas,
Gini, saya mungkin hanya mempertanyakan hal itu gitu. Tapi kalau Anda membawa diskusi yang lain masalah teologi, boleh. Makanya saya mau dengar dari Anda, apakah ada yang perlu dipertanyakan gitu? Saya kira kalau apa ya, kalau pemikiran saya, kalau orang cuma kita satu aja bedanya kita ini apa antara Kristen dengan Muslim. Kalau dalam ketuhanan itu satu saja. Saya mengakui non Kristen itu lebih hebat. Lebih hebat itu di dalam membahas konsep ketuhanan daripada orang Kristen sendiri. Alasannya? Ya, lebih masuk akal konsepnya non Kristen daripada yang Kristen kalau saya dengar. Tapi itu menurut saya. Gini Bang, Anda ngomong kayak gitu tetap aja Anda imani juga masih jadi Kristen macam mana? Ya, enggak begini, itu kan sesuai dengan yang memang di Alkitab. Jadi orang yang Kristen ini ibarat bahwa saya analogikannya sebuah mesinnya itu dibongkar semua. Ya kan? Jadi setelah dibongkar semua, setelah dipasang sudah bukan tempatnya, bukan pasangannya yang ditempati seperti itu. Jadi ini panduan itu sudah ada di dalam kitab semua. Tetapi ketika mereka itu ditanya, itulah ya sudah bukan pasangannya, sudah bukan tempatnya. Saya sama tadi, mesin sudah dibongkar semua ya alat-alatnya itu lengkap di situ. Tetapi waktu dipasang sudah bukan pasangannya. Jadi begini Bang, kalau menurut Anda kan di luar Kristen ya, anggaplah Islam lebih ya bisa kita anggap lebih tepat gitu dalam konsep ketuhanannya. Yang saya bikin heran itu kenapa Abang masih mengimani yang iman Abang yang menurut Abang ya tidak tepat juga konsepnya gitu. Enggak, maksudnya ini kan tadi ibarat mesin kan, kalau orangnya sendiri yang pasang, ya tidak ketemu. Tetapi orang lain yang pasang ketemu. Tapi alatnya ya alat di situ juga, bukan alat dari luar yang dibawa orang datang di sini untuk memasang. Tetap barang di sini. Seperti itu, paham kan? Iya. Paham kan? Jadi paham. Jadi non Kristen kalau membahas ketuhanan bukan ketuhanan yang di Al-Quran diambil, tetap diambil semua di dalam isi kitab itu baru nyambung. Nyambung. Ya nyambung. Tetapi kalau orang Kristen sendiri tidak nyambung. Banyak yang ada yang nyambung, ada yang tidak. Ya. Coba saya ditanya saja, siapa itu Yesus? Ada yang sudah bilang, oh itu Allah sendiri. Ada yang bilang anak, ada yang tiba-tiba kok langsung jadi bapa lah. Itu bingung, jadi itu sudah bukan pasangannya kan? Iya, bingung memang Bang. Seperti itu maksud saya. Jadi padahal di dalam buku panduannya itu sudah jelas itu bahwa ya pada mulanya inilah pokoknya sudah lengkap semua di situ. Tapi itulah saya analogikan tadi bahwa seandainya mesin dibongkar sudah dihancurkan semua baru dipasang. Setelah dia pasang, loh kok bukan pasangannya, bukan tempatnya, ya dia tempelkan di situ. Sementara orang-orang di luar datang pasang ya cocok, sesuai. Ya intinya gini, kalau bagi saya sih Anda belum mendapatkan hidayah, intinya kayak gitu Bang. Menurut saya hanya seperti itu sih, simpelnya. Betul nggak kira-kira? Enggak, itu adalah saya tadi katakan. Ini kan konsep ketuhanan ini tetap ikuti panduan di dalam. Sekalipun orang luar yang memasangkan, tetap dia tidak membawa alat dari luar. Begitu. Tetapi tetap dia mengambil dari rujukan firman Tuhan di kitabnya sendiri itu. Ya, klop seperti itu. Jadi ya memang tidak akan bisa keluar seperti itu. Baik. Kalau dia sendiri yang pasang tidak mampu. Tapi kalau orang luar datang pasang baru nyambung. Tetapi bukan berarti orang luar ini mengganti alatnya. Ada alatnya yang diganti. Seperti itu. Ya sedikit lagi Bang, banyak belajar, semoga hidayah menghampiri Anda gitu ya teman-teman. Satu lagi saya boleh nanya nggak? Satu aja lagi gitu. Oke. Oh baik nih. Tapi tolong jawab yang jujur ya. Anda bisa buka ya Wahyu 10 nomor 10 Bang ya. Oke. Kitab Anda. Baik. Nih saya bacakan.
Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Jadi di sini ada yang makan kitab, Bang, gitu ya. Nah, ini ada yang makan buku di sini gitu maksudnya. Nah, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini buku dimakannya, Bang, sampai ke perut pahit itu buku rasanya, ya. Ini apa? Buku apa yang dimakan? Nah, itu apa kitab tadi itu ya? Iya, kitab buku yang dia makan, buku. Diambil dari apa? Dari malaikat dia ambil buku itu, dimakannya itu buku, Bang. Ini buku apa yang pahit rasanya gitu, silakan. Itu kan sudah Mbak bilang tadi, kitab yang dimakan, baru setelah dia makan terasa pahit di mana itu, menjadi pahit rasanya ya. Pahit di perutnya. Herannya Bang, waktu dia makan buku di perut pahit perutnya. Ini maksudnya pahit perutnya kayak lidah aja ini perut bisa ngerasain gitu. Tadi kan di mulutnya terasa madu ya, tetapi ketika di perutnya terasa pahit. Ya pahit itu kan bisa kita tafsirkan bahwa kalau pahit itu kan susah, ya kan? Atau tidak enak. Nah, seperti itu. Jadi ketika masuk di perutnya itu kitab itu sudah di perutnya itu terasa tidak enak, tapi waktu di mulutnya terasa enak atau madu, distilahkan dengan madu kan madu itu kan enak atau manis. Seperti itu. Pertanyaannya gini Bang, buku apa yang dimakan? Firman Tuhan dimakan ini bentuk buku gitu. Ya itu kan iya juga, firman Tuhan bentuk buku dia makan buku manusianya Bang. Iya, maksudnya di sini kan memang betul secara letter lainnya atau relatifnya itu kan berbicara tentang kitab. Tetapi apakah kitab ini secara nyata atau hanya kalau kita kayak bermimpi kan? Itu kan beda. Apakah ini nyata dalam nyata atau tidak, atau hanya dalam mimpi atau bayangan? Ya itu kita tidak bisa tahu itu. Saya tidak bisa tahu. Jadi saya tidak bisa di sini menentukan posisi ini bahwa ini secara nyata atau secara mimpi atau secara apa lagi namanya itu selain mimpi itu ya mimpi aja lah ya. Bang, kan, siapa suruh juga makan buku ya jelas nggak enak buku dimakan ya, gimana ya, sih? Betul. Kalau secara fakta ya artinya secara fakta ya tidak enak. Tapi kalau dalam mimpi kan bisa juga kita namanya berbuat sesuatu di dalam mimpi, tapi itu kan bukan kenyataan, ya kan? Hanya dalam mimpi saja tapi bukan kenyataan. Jadi kalau ini secara fakta betul-betul terjadi sesuai fakta ya betul-betul gulungan kitab itu dimakan ya. Tapi kalau saya lihat itu kayaknya bukan fakta ya. Bukan fakta. Terus? Maksudnya mungkin dalam mimpi kah atau dalam wahyu saja kan, dalam pewahyuan seperti itu. Dalam mimpi, pokoknya bukan istilahnya bukan fakta lah. Kalau bukan fakta Bang, maka baca ayat selanjutnya, ayat terakhir. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya ini Bang asli gitu, fakta. Iya, karena buku tadi udah dimakan, jadi harus ada nubuatan baru gitu. Ini yang saya bilang kan itu bisa namanya diwahyukan itu kan bisa bukan fakta kan secara fakta tetapi wahyu atau di dalam suatu penglihatan atau di dalam mimpi seperti itu bisa ada lewat penglihatan bisa lewat mimpi dan ada yang memang fakta. Tapi kalau saya lihat ini kayaknya bukan fakta itu mungkin dalam pewahyuan atau penglihatan atau mimpi semacam itu yang penting bukan fakta lah. Mungkin dimengerti lah. Anggaplah ini kitab si Anu gitu aja dah Bang ya. Bingung juga saya, anggaplah kitab si Anu itu dah ya. Bingung yang dimakan itu. Iya. Tidak, maksudnya ini kan dimakan. Jadi kadang itu memang ada di kita itu memang makan betul. Kayak kita gini lah asli begini kan. Kadang nanti saya tidur begini mungkin saya tidur makan atau kayak mungkin saya mendapat wahyu kan atau ilham ya
kok ada tiba-tiba kitab saya makan begitu, itu kan bukan asli kan, bukan sebenarnya saya kayak gigit ini gitu, dalam mimpi atau dalam nubuatan, tetapi saya melihat kayak saya makan gitu, tapi itu bukan sebenarnya yang asli seperti itu. Waduh, ya. Kayak kita kayak mengalami sesuatu dalam mimpi kan, itu kan bukan asli itu tapi mimpi. Wah. Tapi kalau di sini kan berbicara tentang firman ya pasti lewat nubuatan, pewahyuan. Gitu. Iya, bingung saya bang. Ya anggaplah Iya. kitab si Anu yang dimakan dah. Anggaplah kita sama-sama bingung lah. Iya, anggap sama-sama bingung dah. Kok ada aja tulisan kayak gitu loh. Tulisan kayak gitu ada aja di Bible. Itu kan sudah dibilang waktu di mulut terasa madu, di mulut sudah terasa pahit. Ya kalau bicara kita itu mana bisa perut merasakan sesuatu kan, merasakan enak dan manis pahit itu pedas itu kan di mulut atau di lidah kan. Tetapi ini kan sudah di perut. Jadi ya kalau kita cuma menafsirkan seperti itu ya sudah tidak masuk akal. Tetapi Iya, betul juga sih. Ya kan. Tapi namanya di sini pahit kan bisa juga kita tafsirkan atau Tapi bang, bahwa pahit tapi gini, tidak enak gitu. tapi kalaunya itu adalah sebuah mimpi, bukan real, masa mimpi orang harus kita imani bang? Ini kan mimpi, mimpi baru setelah dia sadar, baru dia tuliskan kan mimpinya itu. Kayak kita mimpi lah, setelah kita insaf atau sadar kan kita ceritakan mimpi itu. Jadi dipercayalah lewat ceritanya itu. Kalau mimpinya siapa yang bisa lihat mimpinya, dia yang mimpi kok. Iya, kalau ketemu orang yang suka togel itu bang, berapa angkanya di kitab itu katanya. Kan kayak gitu pula jadinya. Maksudnya kalau dibilang mimpi, kan siapa yang bisa percaya? Memang tidak bisa dipercaya, tidak dilihat juga. Tetapi setelah dia insaf, setelah dia sadar, dia menulis apa yang dia alami itu. Sama nanti kalau saya mimpi ketemu ustaz baru pakai kopiah juga kan. Setelah itu saya ceritakan ya orang itu percaya. Kalau saya ceritakan, tapi kalau saya juga tuliskan atau saya videokan ya lebih ramai lagi kan. Iya. Aduh. Ada aja bang. Oke lah kalau kayak gitu ya. Terima kasih. Memang meresahkan bang, serius. Aduh. Serius nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada pertanyaan saya naikkan Kristen yang lainnya yang antri gitu bang. Naikkan karena itu aja si Anu tadi saya mungkin sudah didengarkan di bawah kan. Berapa ribu orang menonton ini? 500 miliar 64 juta. Saya kira 600 miliar. Wah, lumayan 600 miliar mendengar statement saya kan tadi. Iya. Biasanya 10.000 ke atas bang. Cuma kan ini pertama kali live, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu gitu. Saya live pakai akun ini gitu. Karena ini akun saya ini kemarin meninggal 3 hari baru bangkit nih dia hari ketiga masalahnya. Aduh, baru bangkit lagi pada hari yang ketiga ya. Iya. Kapan naiknya ke surga? Nantilah setelah mungkin setelah saya makan ikan goreng besok. Baru naik ke surga. Aduh. Baiklah bang kalau gitu, terima kasih atas diskusinya ya. Aduh, lucu juga bang Andreas ini. Oke, saya izin gantikan abang dengan Kristen yang antri ya bang Andreas ya. Terima kasih atas diskusinya. Selamat malam bang Andreas. Nanti saya menyimak di bawah. Baik. Siap. Waduh, memang meresahkan itu tulisan si Anu ya. Sampai dimakan itu loh ya bukunya.
kacau. Ada aja. Apa ini? Tuba Telaga Kausar. Mungkin Muslim beliau. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Waduh. Jangan digaruk, kata teman-teman. Mau kayak gimana? Gatel seluruh tubuh saya, gatal, teman-teman. Iya, gatel, tapi saya tahan aja gitu, nggak apa-apa. Iya, baru dikasih gatal-gatal cuma 1 jam barusan udah protes, udah ngeluh ya. Sehatnya udah berapa lama? Umur berapa? 30 tahun ya ibaratnya, atau 25 tahun. Sehatnya 24 tahun, sakitnya 1 jam ngeluh. Iya, lebih banyak sehatnya masih, nggak usah ngeluh hidup itu ya. Aduh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru muncul. Kabar Ustaz. Iya, Bang, Islam Kristen, Bang. Saya Kristen Katolik, Bang. Oh, Katolik. Iya. Bang, boleh open cam dulu biar enak. Kayak tadi kan banyak Kristen yang yang open Ustaz, cam. saya ini lampu tidak terang, terus terang saja. Oh, nggak apa-apa. Yang penting mukanya kelihatan. Ini memang gelap total ini, Pak Ustaz. Tidak saya bohong. Saya di kebun, Pak Ustaz. Wah, di kebun. Ngapain Ya. tengah malam banyak setan tengah kebun lah. Memangnya ada yang mau ditanyakan, Bang, atau Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, silakan. Saya datang ini bukan untuk bertanya apa. Sebenarnya kan tujuan saya ini kan baik untuk kita semua lah maksudnya. Saya dan Pak Ustadz pun kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan yang sama. Jadi saya pun mau ajak Pak Ustadz debat pun susah juga. Sebab Pak Ustadz pun punya Tuhan, saya pun punya Tuhan. Jadi saya pun manusia berdosa juga, sama juga, kita tidak sempurna. Jadi saya kadang-kadang Pak Ustadz dalam bayangan pikiran saya itu, kalau kita omong tentang hal ketuhanan itu tidak gampang. Tidak gampang kita menyebut. Sebab kenapa saya bilang tidak gampang? Karena kita semua ini suatu saat nanti kita di pengadilan terakhir, bukan Tuhan tanya perdebatan yang Tuhan tanya, tetapi Tuhan di sana Tuhan tanya kita itu tentang amal kebaikan atau perbuatan kita di dunia ini. Jadi saya itu, Ustadz, kalau ngomong tentang Tuhan itu paling takut. Apalagi nama saja pun saya paling takut. Itu yang kadang-kadang dalam bayangan pikiran saya ini, 1 kali 24 jam Tuhan kasih saya napas, hidup sehat, saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi saya mata, masih melihat, pikiran masih bagus. Jadi saya tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya saya bisa melakukan semua. Jadi kalau mau ngomong tentang ketuhanan ini saya takut karena dulu di kampung saya, ini saya cerita di daerah kampung saya lah, di sebuah desa yang pelosok. Pada waktu itu orang-orang tua itu duduk berkumpul, Pak Ustaz. Mereka duduk berkumpul, saling tanya macam kita dua ini. Satu tanya bilang, menurut kamu melihat Tuhan? Jadi ada satu orang tua dia jawab, dia melihat. Halo? Jadi ada kawan yang lain itu, satu dia bertanya lagi, gimana kau melihat Tuhan? Jadi ada satu yang bilang dia melihat Tuhan itu, dia menjawab bilang saya lihat Tuhan karena Tuhan itu adalah Bapa Mama kita. Waduh, terus? Jadi di situ Ustaz, dari pertanyaan ini akhirnya perdebatan ini mereka tidak saling menemukan kebenaran, akhirnya baku sumpah.
terjadilah baku sumpah. Baku sumpah itu mereka jabat tangan. Itulah saya tengok dengan mereka janji baku jabat tangan, tidak lama yang lain meninggal. Dari situlah saya takut. Memang ngomong tentang Tuhan tidak berani saya, Pak Ustadz. Baiklah kalau gitu. Ya mungkin itu penyampaian Anda gitu ya Bang ya. Ya, maksudnya begini kan, menurut pikiran saya kan Ustadz, kita sebenarnya tidak boleh saling merendahkan, macam harus hormat, sebab kami di NTT ini, kalau minta maaf lah Pak Ustadz, kami sama orang Muslim nih toleransinya tinggi sekali. Jadi tidak bisa kita bilang ini benar, ini salah, tidak bisa. Karena apa? Orang yang kita manusia ini semua ada Tuhan. Jadi kita makhluk ciptaan Tuhan ini tidak bisa kita saling merendahkan. Orang Islam pun saudara kita juga, mereka pun sama manusia macam kita juga. Bagaimana pula kita mau membedakan? Kalau bagi saya tidak bisa membedakan. Baik. Bagi saya Pak Ustadz, tidak bisa saya membedakan baik itu orang Muslim maupun orang Kristen. Kita satu negara, kita lagian Indonesia ini kecil saja, pergi mana-mana daerah kita baku jumpa. Kalau lewat perdebatan macam ini, tiba-tiba mungkin ada kawan lain salah paham, kadang-kadang timbul rasa amarahnya, emosi. Jadi baku jumpa di jalan pun kadang tidak berbicara. Itulah saya tidak mau Pak Ustadz. Saya mau kita semua berkawan lah Pak Ustadz. Biar Pak Ustadz jumpa saya pun tetap ketawa dan senyum. Jadi kalau ngomong tentang Tuhan ini saya tidak berani. Karena apa Pak Ustadz? Saya itu berdosa juga. Karena apa? Tuhan kasih kita kesehatan. Tuhan sudah berbuat baik dengan kita. Oke. Kita belum berbuat baik dengan dia. Bagaimana pula kita mau ngomong nama dia? Itu saya tidak berani. Memang bagi saya tidak berani ngomong itu. Cuma saya menyampaikan hal ini saja Pak Ustadz. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf lah Pak Ustadz. Baik. Saya pun orangnya tidak sekolah Pak Ustadz. Baik, oke. Terima kasih penyampaiannya Bang ya. Mungkin bisa kita dengarkan dan bermanfaat untuk kita gitu. Saya izin untuk gantikan dengan Kristen yang antri gitu ya, boleh ya? Oke, boleh. Tidak apa-apa Ustadz. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal. Oke. Terima kasih Bang Rafael ya. Coba kita saksikan teman-teman yang antri apa yang disampaikan atau dia ada diskusi gitu ya. Terima kasih, saya mohon izin untuk gantikan Anda dulu dengan Kristen yang antri ya. Selamat malam dan selamat menyimak. Oke. Syukron jazakumullah ya yang kasih gift. Halo, selamat malam. selamat malam. Malam Bang, Anda Kristen, silakan open cam-nya dulu. Oke. Iya. Oke. Ya Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya. Mohon maaf sebelumnya saya manggil apa ya? Ya terserah Bang aja. Ya, yang enak aja mau panggil apapun boleh. Yang penting baik dan beradab. Ya itu aja. Nah, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Karena Itu ya kepada saya tentang masalah si Anu. Kira-kira menurut Anda si Anu ini siapa? Silakan. Nah, saya mau dengar dulu. Banyak dari Kristen yang telah menyampaikan tentang si Anu kepada saya gitu. Cuma kan masih saya tampung. Dan menurut Anda si Anu ini siapa? Dan sebenarnya pertanyaan saya pun ya sebenarnya mencari nama siapa si Anu ini. Masa Yesus ngomong gak jelas, pergilah ke tengah kota kepada si Anu, kan gak jelas gitu. Nah, coba silakan. paling saya buka dulu paling ya Pak Ustadz ya. Silakan.
Iya, teman-teman, ini si Anu meresahkan memang. Ya, meresahkan si Anu. Jadi yang saya maksud di sini jawab Yesus ya Pak Ustadz. Yesus judulnya aja Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya tentu ya Pak Ustadz ya. Terus? Lalu di ayat ini dijelaskan bahwa boleh saya bacakan ya Pak Ustadz ya? Ya baca, silakan dibaca. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah Allah ya, rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku ya, begitu ya Pak Ustadz. Lalu yang Pak Ustadz tanyakan, si Anu haruskah mempertanyakan itu ya Pak Ustadz? Ya gini, itu kan perkataan Yesus. Yesus kan katanya Tuhan. Masa firman Tuhan kagak jelas, Bang? Gitu. Tetapi memang mohon maaf ya Pak Ustadz, saya nggak pintar-pintar amat dalam teologi Pak Ustadz, tidak mengerti keseluruhan tentang Alkitab. Saya cuma hanya melihat tema Pak Ustadz, kok saya merasa emang iya ya ada ayat seperti itu ya, dan saya juga ini baru baca Pak Ustadz. Lalu yang saya iya terus benar ya Pak Ustadz ya, apa ada yang salah? Gak ada yang salah ya Pak Ustadz? Ya kalaunya masalah salah atau tidak itu kita kesampingkan dulu. Cuma kan yang katanya firman Tuhan, ya Tuhan itu maha tahu. Ya nggak mungkin Bang, ya nggak mungkin dia ngomong sesuatu yang nggak jelas gitu. Kalau sesuatu yang gak jelas kan kita bisa juga berasumsi dan jadinya imani saja sesuatu yang gak jelas tadi. Kan kayak gitu, beriman dengan asumsi jadinya. Ya tetapi Tuhan Yesus ya, bagi saya ya Pak Ustadz ya, Tuhan Yesus pastilah dia tahu semua, dan pasti juga lah muridnya juga tahu kemana harus pergi. Lalu kenapa harus diumbar-umbarkan begini ya Pak Ustadz? Itu yang perlu saya pertanyakan. Apa Pak Ustadz? Baik. Kalaunya kenapa diumbar-umbar dan perlu dipertanyakan, Bang? Karena yang namanya kitab suci itu tidak ada yang ambigu. Apalagi katanya firman Tuhan, pasti sejelas-jelasnya gitu. Sejelas-jelasnya tentang masalah firman Tuhan tersebut. Ya kita umbar ke publik itu agar teman-teman Kristen juga mempelajari gitu. Banyak dari teman-teman Kristen yang terkejut tiba-tiba, oh ya ada ayat begini ya katanya, kan kayak gitu. Lalu saya pun Pak Ustadz membuat seperti ini, Pak Ustadz juga sudah tahu mungkin di dalamnya ini. Dan kemana pasti Pak Ustadz juga tidak hanya membaca ini toh, pasti Pak Ustadz juga membaca semuanya ini lalu diangkat menjadi tema. Nah Pak Ustadz sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Kenapa Pak Ustadz harus belum. Saya nggak ketemu sebuah nama gitu. Karena yang saya cari adalah nama, bukan ciri-ciri, bukan cerita. Ya kalau Pak Ustadz mengkaji-kaji seperti ini ngambil cuma satu ayat, menurut saya itu ya kurang pas ya Pak Ustadz ya. Nanti akan meleset, pasti ada yang meleset. Lalu dibacakan. Salah, Anda menduga saya hanya baca satu ayat. Saya udah baca satu perikop itu. Lalu Pak Ustadz tidak menemukan jawaban artinya Pak Ustadz? Enggak, hanya cerita, tapi nggak menemukan sebuah nama. Sebenarnya kalau Pak Ustadz membaca secara menyeluruh, mungkin Pak Ustadz tahu ini kemana arahnya, seperti apa. Nah begitu Pak Ustadz. Cuman hanya ngambil satu ayat seperti ini namanya dipotong-potong Pak Ustadz. Tidak bisa Pak Ustadz seperti ini. Coba Anda mau baca satu perikop sampai habis, Anda juga nggak bakal ketemu itu siapa. Gitu Bang. Bukan apa-apa, Anda mau baca satu perikop pun nggak akan ketemu itu siapa si Anu. Begitu ya Pak Ustadz. Ya paling saya tidak bisa menjawab sepenuhnya, cuman saya agak heran aja
dan mungkin akan saya renungkan kembali Pak Ustadz. Ini pasti ada jawaban, ada artinya semuanya. Tidak mungkin ini ditulis secara cuma-cuma untuk diangkat menjadi tema seperti Pak Ustadz ini. Ini tidak benar Pak Ustadz. Oke. Ya, artinya Anda mau merenungkan dan mau mencari, artinya kan mau belajar gitu. Mau belajar tentang kitab Anda sendiri. Bukan berarti saya angkat si Anu lalu saya jelek-jelekin Kristen, enggak. Tapi mari kita cari tahu firman Tuhan itu jelas gitu loh. Jelas, bukan kerancuan, bukan sesuatu omongan yang tidak jelas sehingga orang beriman imani saja dengan asumsi, nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Tetapi kalau kita hanya melihat orang-orang, kita tidak memahami kita sepenuhnya, apakah itu